Selamat datang di Dewa Talks, High Quality, Trusted, and Free Webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia, dan partner kamu untuk sukses online. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan masuk ke webinar pada malam hari ini bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya aku juga ingin mengundang pembicara untuk bisa on cam dulu dan bisa kenalan dengan sahabat Dewa Talks yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini untuk belajar. Untuk Kak Ginza Reza, silakan on cam. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam Kak. Hai, Jovanka. Teman-teman, apakah sudah terlihat untuk Mas Ginza? Sudah terlihatkah? Sudah terdengar jelas untuk suaranya? Terdengar jelas nggak ya kira-kira? Boleh diinfokan teman-teman di kolom chat supaya kita tahu nih kalau misalkan mungkin kurang jelas. Jelas tuh katanya Oke, ya. aman ya. Thank you Kak Sandi untuk informasinya. Dari Amelia, halo. Oke. Juga selamat malam. Teman-teman, aku juga dari tim Dewa Talks juga ada share. Oke. Dari tim Dewa Talks juga udah share polling kedua, teman-teman mungkin boleh isi pollingannya, teman-teman. Oke. Udah jelas ya? Oke, teman-teman. Thank you. Oke, selamat malam untuk Kak Ginza. Ya, selamat malam. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Aku yakin banget mungkin buat teman-teman juga di rumah, sekarang mungkin ada yang keadaannya mungkin kurang sehat, ataupun mungkin cuma dari rumah aja kerjanya, work from home ya. Tapi mudah-mudahan buat kalian yang lagi habis sakit, ataupun mungkin lagi sakit dan ikutan ini, semoga cepat sembuh, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa kembali. Dan buat teman-teman yang sehat, stay safe, karena to be honest, aku pun kayak mungkin 10 hari yang lalu aku kena Omicron, tapi alhamdulillah udah kembali normal dan di swab juga udah negatif. Jadi udah balik lagi ke kegiatan pada umumnya, pada biasanya kerja gitu ya. Dan alhamdulillah juga thank you banget buat Dewa Web, di acara Dewa Talk ini aku bisa dapat kesempatan ngobrol-ngobrol dan sharing sebenarnya pengalaman tentang pekerjaan yang saat ini dan masih aku jalani dengan tim gitu. So mudah-mudahan bisa bisa di-share dan bisa dapat manfaatnya deh buat malam hari ini. Gitu. Oke, thank you Mas Ginza. Oke, jadi sahabat Dewa Talks, ini pembicara kita pada malam hari ini yaitu Mas Ginza Reza. Beliau adalah suara aku terdengar jelas nggak ya? Terdengar jelas. Putus ya di aku ya. Oke. Mas Ginza ini adalah CEO di Selected Communication. Ya. Itu teman-teman. Jadi untuk malam hari ini Kak Ginza yang akan sharing tentang banyak banget pengalaman, mungkin pengalaman dan wawasan Kak Ginza seputar digital marketing ya, Mas Ginza. Ya, betul. Oke, thank you Kak Jovanka atas introducing-nya yang to be honest itu membuat agak sedikit tenang ya, karena ini pertama kalinya aku webinar tapi nggak bisa ngelihat para pesertanya, but it's okay. Mudah-mudahan aku bisa ngedelivery manfaat dari hari ini ya. So sekali lagi selamat datang dan selamat malam buat teman-teman di acara Dewa Talk. Kebetulan kali ini saya mengisi seminar pada malam hari ini. Jadi kalau ngebahas tentang influencers marketing, kemarin dari timnya Dewa Talk bilang katanya, Mas boleh nggak ngisi tentang influencers marketing. Jadi kebetulan, halo, salam kenal, saya CEO dari Creative Digital Agency Selected Communication, dan saya juga pendiri dari influencers marketing serta manajemen namanya Community Plus. Dan semoga hari ini juga bisa bantu sharing kalian untuk sedikit cerita pengalaman yang saya dapatkan ketika saya membangun bisnis dan menjalankan beberapa tugas-tugas dari beberapa klien yang saat ini kami handle gitu. Jadi kalau ngomongin tentang influencers marketing yang seperti tadi saya infokan di awal, sebenarnya ini sudah ada sejak mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya, atau mungkin 6 tahun yang lalu, di mana orang-orang seleb tweet kita bisa bilang, atau seleb Instagram namanya selebgram, YouTube kita bilang namanya YouTuber, atau mungkin blogspot
yang biasa nulis blog, kita sebutnya namanya blogger. Jadi sebenarnya influencers itu apa sih gitu. Jadi influencers adalah orang-orang dalam tanda kutip adalah dia bisa menginspirasi orang-orang sekitar. Atau rata-rata mereka juga nggak mau dibilang influencers. Mereka bilangnya pengennya as a content creator. Karena belum tentu as a content creator memberikan influence yang baik buat orang-orang sekitar. Sebenarnya influencer marketing ataupun content creator sama aja. Yang terpenting adalah mereka punya followers base yang lumayan cukup banyak dan mereka bisa memberikan impact kepada orang-orang sekitar. Nah, sekarang influencers itu mulai berkembang. Ada yang influencers kecil atau yang kita sebut adalah nano sampai yang besar namanya mega. Nanti detailnya akan kita share. So banyak pelaku bisnis datang ke kita dan bilang kayaknya gimana ya caranya meningkatkan sales ataupun meningkatkan awareness produk mereka ketika mereka pengen launching. Atau mereka punya brand tapi saat ini stuck penjualannya. Nah, mungkin kalian di antara itu. Atau, Kak, gue jadi influencers. Kayak gue nggak perlu deh jadi PNS. Gue nggak perlu deh misalkan jadi pebisnis. Pokoknya gue influencers aja deh, kayak teman gue. Sekarang udah bisa beli mobil, udah bisa beli rumah. Jadi ini kita akan bahas di sini ya. Tapi lebih dalamnya adalah kita akan ngebahas gimana caranya bisnis yang kalian jalanin itu bisa berhasil dan berujung menjadi cuan, bukannya boncos. Karena banyak banget brand yang datang nelfon ke kita bilang, Mas, gue pengen launching, misalkan contoh lah ya, Dr. Shop gitu ya. Ini Dr. Shop adalah salah satu hand sanitizer yang bisa dibilang booming ketika pandemik. Jadi di mana-mana orang pasti pakai Dr. Shop dengan dia punya size-nya adalah AB+. Jadi ketika mau beli Dr. Shop harganya agak lumayan ya, agak tinggi, agak pricey, tapi orang-orang tetap beli Dr. Shop. Contoh dia datang, Gin, gue punya brand baru fresh from the oven dari pabrik, gue pengen ini orang-orang kenal. Kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan? Nah, sebelum ke influencers marketing, mungkin teman-teman juga harus sadar, influencers marketing ini jatuhnya adalah ke digital. Jadi kalian harus punya social media yang bagus dulu ketika kalian mau menjalani influencers marketing. Karena rule number one, ketika influencer itu dapat order dari kita sebagai brand ataupun dari agency, mereka pertama kali akan ngecek social media kalian. Jadi make sure bahwa social media kalian itu apik, social media kalian bagus, kontennya rapih, dan sesuai dengan ekosistemnya para followers tersebut. Oke, dari situ mungkin dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam slide selanjutnya. Atau mungkin aku pengen tahu deh, pengen absen. Di sini berapa banyak pelaku bisnis? Mungkin bisa ketik saya gitu ya namanya, terus bisnisnya apa. Jadi biar aku kebayang gitu. Mungkin bisa langsung ketik ya. Jadi kita langsung live. Jadi hari ini kita bakal ngebahas dari sudut pandang pelaku bisnis. Tuh saya dari Lanang. Lanang boleh dikasih tahu saya underscore mungkin nama underscore bisnisnya apa. Jadi nanti bisa konsultasi sekaligus online. Teman-teman juga boleh kalau misalkan ada bisnis ataupun apa bisa dijelaskan namanya underscore bisnisnya. Palembang hadir tuh Dencino. Nah, bisnisnya apa coba? Online shopping kah, beauty product kah, atau travel agent kah, ataupun apa? Aku pengen tahu. Jadi nanti kita bisa sekaligus ngobrol di halaman chat ya. So, itu tadi ya. Nah, tiap influencer itu kan mungkin buat teman-teman banyak atau mungkin di sini tuh banyak yang pengen, aduh gue pengen deh pakai influencers marketing gitu ya. Dan di sini juga mungkin teman-teman tahu bahwa kalau kita menggunakan influencers, kita harus tahu gitu ya, tiap influencer itu punya audiens yang berbeda, jutaan followers, dan itu juga belum tentu gitu ya berpengaruh dengan brand kalian gitu ya. Kadang lupa nih business owner. Dan akhirnya influencer pun juga harus bertanggung jawab gitu ya untuk menyampaikan pesan dari brand dan membantu mencapai tujuan awal sendiri dan carilah yang tepat gitu. Nah, ini coba aku cek ya. Ini dari Umar Sukabumi Creative Agency. Wah, sama dong kayak Selected Communication. Terus ada Rian Jambi, Payo Balik Jambi. Payo Balik Jambi itu apa ya? Erlin Fashion, nice. Berarti retail ya. Furniture Interior, wah ini lagi berkembang banget furniture interior. Ada juga Aswat web Development, nice. Itu juga lagi banyak banget yang membutuhkan web development. Mubarok Depok belum ada bisnis katanya. Insya Allah mungkin nanti nextnya ada bisnis ya. Terus ada juga Edwin Fashion Pria, brand Paradigma, nice. Yuliadi bidang jasa pendidikan. Ada juga yang fresh graduate juga paling kerja freelance seperti influencer produk herbal sekalian reseller kerja sampingan. Wow, tahu nggak reseller kemarin aku datang ke salah satu brand beauty ya namanya Benings Clinic lah ya. Itu resellernya bisa dapat bonusnya mobil Alphard loh. Itu luar biasa sih. Terus ada juga dari Agus jasa akikah. Unik-unik ya. Lanang klinik gigi tuh. Ada dari Denci juga
Tapi tadi nggak ada ininya ya. Fred Student, Bernarda, Jakarta, kue tradisional. Mungkin kalau boleh sekaligus IG-nya kali ya. Jadi biar sekaligus promo deh di kolom chat. Fran, Biro Psikologi, Isnan Kuliner. Wah, luar biasa nih. Baru mau buka Eva Jakarta. Mawan, properti foto, produk fotografi. Oke, semangat nih gue nih ya. Tuh, paradigmashop.id. Di tabel chat kita maksimalin karena aku yakin pasti banyak orang yang pengen tahu bisnis kalian dan pengen lihat gitu ya. Dalam arti hal kita sama-sama belajar. Nah, jadi gini, buat teman-teman yang baru memulai bisnis atau mungkin sudah running bisnis, kalian pasti juga akan merasa kayak, wah kayaknya bisnis gue harus gue apain lagi nih gitu ya. Plan awal, launching, ataupun sekarang sudah berjalan, tapi kok kayaknya stuck. Nah, gue sedikit cerita. Gue punya teman, dia nih juragan di Tanah Abang lah ya. Zaman-zaman dulu belum ada digital, dia tuh punya toko 6. Sekarang zaman digital, semua tokonya udah dijual. Dan dia males untuk mengikuti zaman ataupun digital, apa ya namanya ya, perubahan gitu ya. Dan akhirnya dia baru sadar dan ngerasa, aduh Gin, gue telat banget nih belajar untuk online. Tapi aku bilang, nggak ada kata telat. Akhirnya, 1 tahun belakangan, dia merubah itu semuanya. Jadi dia belajar, dia ikutan webinar seperti ini, dia perhatiin, dia belajar lagi, dia convert semua budget toko-tokonya dia spend semuanya ke influencer-influencer. Dan akhirnya sekarang dia punya salah satu brand hijab yang lumayan cukup besar, dan omsetnya sebulan juga bisa ratusan juta. Dan apa namanya, pelajaran yang bisa diambil adalah sebenarnya nggak ada kata terlambat ketika kalian mau belajar. So buat kalian yang baru gabung dan baru join di seminar ini, boleh pakai notes, catatan, atau ketik aja di handphone kira-kira apa yang bermanfaat bisa kalian ambil dan bisa share ke teman-teman yang lain. So this is benar-benar from my experience bisa di-share sama kalian. So, hari ini kita bakal ngebahas banyak banget. Yang pertama adalah jenis-jenis influencers. Yang kedua adalah kita bakal ngebahas tentang klasifikasi influencers based on digital asset. Yang ketiga adalah kita bakal ngebahas tentang klasifikasi by interest. Yang keempat ada how to choose the right influencers and also how to create activation within the influencers, sama set the KPI for influencers marketing. Sama yang terakhir adalah red card. Nah, ini yang paling penting di antara yang paling penting. So, sorry banget, Zoom not responding, sekarang sudah meninggal, chatku otomatis hilang tadi. Oke, tenang, aman. Yang lain masih aman kan ya, suara sama visual kan ya? Nanti kita bakal bahas ya. Oke, kita bakalan masuk ke halaman pertama, yaitu apa yang harus diperhatikan untuk influencers marketing. Ketika kalian sebagai as a brand, kalian harus tahu banget nih, brand kalian objektifnya apa. Contoh, aku punya satu brand lagi namanya Xylitol. Xylitol ini adalah permen karet from Japan. Terus dia dia mau launching rasa mint breezy mint. Ini contoh produk ya. Objektifnya adalah dia pengen memperkenalkan brand ini ke semua orang lapisan masyarakat, khususnya buat orang-orang yang mungkin umurnya kuliah gitu ya. Karena dia ngerasa kayaknya dengan brand Xylitol ini orang bakal menjadi confident ketika makan. Jadi ketika ngobrol ataupun lagi pakai masker, bau mulut itu tidak berasa lagi, contoh gitu ya. Jadi dia punya campaign, Gin, pokoknya gue punya campaign, objektifnya adalah ketika orang pakai masker, makan Xylitol, mulut jadi nggak bau. Atau ketika dia buka masker, makan Xylitol, ketika ngobrol sama teman, juga mulutnya tidak bau. Jadi objektifnya dia tahu nih, oh ternyata brand gue pengen arahnya ke situ, informasinya. Nah, sekarang kita lari nih ke bagian kanan kalian, which is the target audience. Ketika kalian tahu Xylitol ini adalah produk massive dan sudah dijual di modern market, mini market, dan lain sebagainya, kalian tahu nih target audience kalian berarti mass. Demografinya di mana ya? Mungkin seluruh Indonesia. Umurnya berapa? Yang tadi dibilang, anak kuliahan startnya sampai nggak terhingga, misalkan ya, sampai umur 40, sampai 45. Profesinya apa? Apapun deh. Mau dia anak kuliahan, pegawai, business owner, segala macam ya. Jadi ketika kalian tahu target audience kalian apa dan kalian breakdown dengan detail, kalian berarti tahu nih kira-kira nanti influencers marketing siapa yang akan kalian gunakan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini kita masuk dulu ke mungkin dari teman-teman type of influencers. Jadi berdasarkan quantity followers. Kalian kalau ditanya gitu ya, Kak,
Ada nama-namanya nggak sih? Tier 1, Tier 2, Tier 3? Yes, betul. Jadi pertama dulu tuh Nano. Nano itu dari 1.000 sampai 10.000. Loh, berarti kalau gue punya followersnya 1.000 ataupun sampai 10.000, gue bisa dibilang influencer Nano dong? Yes, you are. Jadi Nano tuh 1.000 sampai 10.000. Mikro 10.000 sampai 100.000 followers. Baik di Instagram, Facebook, ataupun di TikTok, terserah kalian. Makro 100.000 sampai 500.000. Mega 500.000 sampai 1 juta. Jadi sebenarnya setiap orang itu bisa menjadi influencers. Bedanya adalah dia content creator kah atau tidak. Ada beberapa orang yang mungkin nano ya, dari teman kalian, family, ataupun common people, orang biasa. Followersnya bisa sampai 9.000, yang likes tinggi, ya berarti dia adalah nano influencers. Mikro, biasanya mereka lebih rajin lagi nih nge-post, bikin konten, kita bisa sebut namanya content creator. Atau mungkin dia orang biasa juga, tapi memang terkenal aja gitu. Di komplek rumahnya mungkin followersnya sampai 10.000 lebih, atau mungkin dia juga pas di sekolah juga lumayan cukup terkenal, tapi dia bukan content creator, itu juga bisa. Makro, dia tuh biasanya content creator ataupun public figure. Mega, itu udah pasti public figure. Kenapa? Karena dia sampai dikenal banyak orang. Jadi ketika kalian nanti memilih kira-kira influencersnya yang bakalan kita pakai apa ya, nano, mikro, makro, ataupun mega gitu ya. Ini based on followers. Nah, tahun awal influencer marketing ini berkembang, orang di mana-mana membutuhkan banyak banget list KOL mega ataupun makro, karena ngerasa kalau udah diposting sama makro influencers ataupun mega influencers pasti brandnya terkenal gitu. Pasti brandnya banyak yang beli gitu. Nah, ternyata 1 tahun belakangan ini belum tentu. Contoh, ada beberapa brand yang bilang, "Gin, gila, gue udah habis sampai 150 juta ke KOL tersebut, kagak ngaruh penjualannya di gue." Gitu. Nah, penyebabnya macam-macam nih. Ada yang pertama adalah mungkin nggak ngefit sama brand kalian. Jadi brand kalian misalkan Xylitol, tapi kalian misalkan endorse-nya adalah KOL yang nggak relate sama produk ini, misalkan nggak concern tentang kesehatan mulut, nggak concern tentang penampilan dan segala macam, jadi nggak relate nih sama Xylitol ini. Dan atau mungkin followers mereka juga yang nggak peduli aja gitu. Jadi kalian juga harus ngelihat ketika kalian memilih influencers, kalian juga harus tahu nih insight ataupun followers mereka itu seperti apa. Ada cerita contoh satu kasus brand fashion retail celana jeans, karena bosnya suka banget sama Anya Geraldine, dia ngerasa kayak, pokoknya saya pengen Anya Geraldine ngeposting brand saya. Karena sosoknya Anya Geraldine perempuan, dan dia mikirnya adalah bajunya baju perempuan, terus jeans gitu, terus kita bilang kayak, nih yakin mau sama Anya Geraldine? Karena followersnya dia nggak ngefit loh sama brand positioning ataupun demografinya si celana jeans cewek ini. Oh nggak apa-apa, pokoknya diposting aja. Nah, berarti kan ada 2 hal. Yang pertama adalah keinginan owner untuk memberikan representatif ataupun persona brandnya tersebut, tapi apakah itu impact ke sales atau enggak? Belum tentu, karena followersnya Anya Geraldine adalah kebanyakan cowok. Jadi kalian sebagai business owner ataupun teman-teman yang pengen seandainya menggunakan influencer marketing, kalian juga harus tahu nih, kira-kira followersnya si KOL tersebut ataupun content creator tersebut ngefit nggak sama brand kalian, gitu ya. Lanjut. Nah, ini sosial media, kalian harus tahu juga, ini klasifikasi influencer berdasarkan sosial media mereka. Yang pertama adalah sosial media kategori. Ini ada aku pecahin 2 ya. Jadi ada yang sosial media kategori sama ada content distribute, which is content distributor. YouTube dan TikTok itu bukan termasuk sosial media. Mereka adalah content distributor platform. Sosial media kategori apa ya? Instagram, Twitter, dan Facebook. So, perbedaannya konten distributor sama sosial media kategori jelas berbeda. Ketika sosial media kategori kalian bisa tahu personality, kalian bisa tahu karakteristik insight dari masing-masing human, user gitu ya. Facebook juga gitu, bisa upload foto keluarga dan segala macamnya. Di YouTube ataupun TikTok, orang bisa memilih. Either dia nge-show tentang personality mereka, atau mereka create something dari apa yang mereka bisa lakukan, yaitu karya. Apakah dia video, foto, dan lain sebagainya. Jadi ini harus dibedakan. Jadi kalian bisa punya opsi nih. Nah, ada perbedaan juga ketika kalian memilih influencers. Yang pertama adalah ketika kalian menggunakan Instagram, Instagram ini mungkin semua umur sekarang sudah menggunakan Instagram. Dan semua daerah sudah menggunakan Instagram.
Facebook. Mungkin yang sekarang menggunakan Facebook mungkin kebanyakan sekarang boomers kali ya, atau enggak millennials akhir yang masih menggunakan Facebook, dan rata-rata yang menggunakan Facebook biasanya suburban. I mean orang-orang di luar Jakarta lebih banyak daripada di Jakarta. Mungkin di Jakarta sekarang udah jarang orang pakai Facebook. Rata-rata orang pakai Instagram. Twitter, sekarang kembali ke beberapa tahun lalu. Sekarang Twitter banyak banget yang sell tweet ya. Mereka bikin tweet, nge-thread, dan segala macam. Biasanya bikin yang viral-viral di Twitter dulu, di-capture, di-repost di Instagram, seperti itu. YouTube. Nah, ada beberapa pro dan kontra ketika YouTube ini berjalan sampai sekarang. Orang kadang-kadang sekarang udah malas nonton YouTube karena durasinya terlalu panjang. Atau mungkin konten creator YouTube sekarang juga udah mulai malas. Karena kenapa? Karena dia produksinya lumayan lama, tapi yang nonton cuma dikit, seperti itu. Nah, TikTok beda ceritanya. Dia menghadirkan konten yang cukup pendek, short movie, which is cuma 15 second, 30 second, 1 menit sampai 3 menit. Dan itu akhirnya diduplikat sama Instagram. Dia bikin reels maksimum 1 menit. Sekarang mereka membuat tren baru. Maksudnya tren baru adalah orang disuguhkan dengan video-video pendek dengan durasi yang cepat dan akhirnya pergerakan konten yang cukup banyak. Ketimbang nonton YouTube yang lama 30 menit sampai sejam, mungkin masih banyak yang suka, tapi sekarang orang rata-rata lebih suka yang nontonnya TikTok yang nge-scroll terus lagi nge-scroll, muncul lagi di FYP, muncul lagi, dan akhirnya kita lupa diri dan akhirnya nggak tidur-tidur. Berapa banyak mungkin teman-teman di sini yang suka nonton TikTok sampai larut malam ataupun nonton IG Reels sampai larut malam dan akhirnya lupa waktu. Dan akhirnya kita kebentuk nih insight-nya ataupun trennya, akhirnya kita ya udah lebih suka nonton short movie ketimbang yang long movie ataupun long video seperti YouTube yang suguhkan. Tapi memang kekurangannya TikTok dan kekurangannya IG sajalah tidak bisa selama-lama YouTube karena mungkin server dan sebagainya. Tapi menariknya adalah TikTok dan IG bisa menggunakan part 1, part 2, dan part 3. Menurut kita dari agency ini seninya di situ. Jadi bisa dibikin kayak to be continue, mereka bisa penasaran dan akhirnya join lagi dan mereka ngelihat lagi dan seperti itu ya. Oke, itu adalah beberapa klasifikasi yang kita dari agency biasa kita kasih informasi ke klien-klien kita gitu. Jadi mereka tahu, oh ternyata YouTube ini ya, oh ternyata TikTok itu ya, insight-nya seperti itu. Oke, ada pertanyaan, aku jawab dulu ke chat ya. Buat dapetin data atau insight follower dari seorang influencer gimana caranya? Minta ke mereka. Jadi kita tanya, boleh nggak minta insight-nya gitu sebelum kita endorse. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini dia adalah klasifikasi by interest. Jadi buat teman-teman di sini, kalian bisa tahu nih, emang QOL itu berdasarkan apa? Sebenarnya lebih daripada 9 sih. Tapi yang sering digunakan banyak klien adalah ini. Yang pertama adalah family. Interest by family ini sekarang banyak banget dipakai ataupun dicari. Kenapa? Karena banyak banget barang-barang home appliance ataupun barang-barang kebutuhan rumah tangga sekarang membutuhkan influencers yang berhubungan dengan family. Bapak, ibu, anak, bapak, anak, ataupun bapak sama ibu doang, suami istri. Pasangan muda contohnya gitu. Dan itu we call it is kategorinya adalah family. Oke, next ada yang musik. Musik ini mungkin nggak terlalu famous seperti family. Selama gue ngejalanin bisnis ini, gue jarang banget menggunakan influencers marketing music. Karena berpikir, oh ya kalau musik ya udah musisi aja nyanyi gitu. Kecuali ada beberapa musician yang memang positioningnya dia lebih ke lifestyle, contoh kayak Andin atau enggak kayak Yura dan lain sebagainya gitu ya. So ya itu dia, musik mungkin kategorinya nggak terlalu banyak ya, karena mereka juga endorsement-nya juga agak blur gitu ya, karena kita nggak bisa ngeliat personality-nya seorang musician, jarang yang seperti itu di Indonesia. Yang ketiga adalah fashion. Nah, fashion industry dari dulu sampai sekarang selalu ada. Makanya ada beberapa QOL influencers fashion yang digunakan untuk grooming ataupun body care dan lain sebagainya. Fashion itu bisa hair to toe endorsement-nya. Bisa tiba-tiba dia di-endorse untuk grooming rambut, muka, wajah, atau enggak baju apparel ya gitu. Bag, shoes, dompet, dan segala macam. Biasanya kita arahnya ke fashion. Oke, selanjutnya adalah beauty. Selain beauty, seharusnya aku juga masukin skincare karena sekarang perbedaannya lumayan cukup signifikan. Ada beauty influencers, ada skincare influencers, dan itu mereka berbeda. Jadi once kita mau hire beauty makeup, biasanya itu ya berhubungan dengan makeup, lipstick, eyeshadow, eyebrow, dan lain sebagainya. Skincare beda lagi. Wah, itu skincare sekarang yang paling trending topik. Dan semua orang lagi banyak bikin skincare. Jadi QL skincare pun juga banyak.
Selanjutnya ada travel. Travel ini sebenarnya kapan sih kita menggunakan influencer travel? Wah, travel ini laku banget. Bisa di endorse tiket.com, Traveloka, atau mungkin di endorse pergi-pergi, di endorse minuman cepat saji, makanan cepat saji, kopi, dan lain sebagainya. Atau mungkin sampai e-commerce. Ya, jadi travel tuh sekarang banyak diminati. Jadi buat teman-teman juga pun, kalau yang pengen jadi influencer market, mau jadi seorang influencer travel juga sekarang banyak dicari. Yang selanjutnya adalah otomotif. Otomotif adalah juga yang cukup niche, tapi banyak juga dicari sama orang-orang. Karena biasanya orang-orang otomotif purchasing power-nya lebih besar. Jadi bisa berhubungan dengan brand-brand otomotif, ataupun berhubungan dengan rokok, atau berhubungan dengan kopi. Karena dia ngelihat, oh kayaknya orang-orang otomotif kayak sukanya ngerokok, suka nge-vape, suka ngopi, suka nongkrong. Nah, makanya dia nge-share ke orang-orang yang suka otomotif. Nah, selain itu juga ada influencer hijab. Wah, hijab bentar lagi rame. Kenapa? Karena bentar lagi Lebaran. Ketika Lebaran, influencer hijab dicari di mana-mana. Baik dari fashion, wajah, makanan, hair care, terus home appliance, apapun yang berhubungan dengan hijab pasti banyak yang nyari. Selanjutnya adalah lifestyle. Lifestyle itu maksudnya kesehatan ya. Ini juga banyak dicari. Makanan hidup sehat, terus gaya hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah food. Food juga banyak banget dicari orang. Ketika kalian punya positioning untuk menjadi seorang influencer yang berhubungan dengan makanan, yang hobinya jalan-jalan, ini juga banyak diminati banyak orang. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya seputar influencers ini dulu, klasifikasi, biar nanti baru kita lanjutin ke next page. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau nanya, bisa langsung tanya aja, sambil nanti kita obrolin dulu ya. Ini ada beberapa influencers marketing yang mungkin teman-teman juga udah tahu dan mungkin ada juga yang baru tahu gitu ya. Mungkin boleh langsung bertanya juga di kolom chat ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana kami masuk bagaimana? Ini dijawabnya berarti nanti aja kali ya. Mas Ginza, ada beberapa pertanyaan masuknya ke Q&A box nih, mau aku bantu bacain mungkin yang memang related dengan boleh. Ini. Boleh. Bacain tadi. Boleh. Kak Retno Yuniarsi, halo Kak Reza, I agree dengan ketimpangan konten antara TikTok dan YouTube. Permasalahannya adalah kalau kita ngomongin evergreen content, di TikTok dan Instagram ini setelah viral, that's it. Nggak bisa sustain konten di YouTube atau SEO, yang kalau diakses 2 tahun berikutnya. Masih punya chance untuk muncul. What do you think about this, Mas Ginza? Oke, ini aku setuju banget about the YouTube. YouTube tuh karena dia kerja sama Google kali ya, jadi di SEO tuh masih muncul. Dan ketika IG dan TikTok itu memang kita nggak bisa tuh yang namanya ya udah viral that's it gitu ya. Jadi ibarat kata tsunami ya udah ombaknya terus dilupakan, bener nggak? Nggak ada track recordnya gitu ya. Nah, ketika disuruh milih, aku nggak milih dua-duanya. Aku nggak milih salah satu, tapi aku milih dua-duanya. Jadi kalau ngomongin tentang SEO, mungkin teman-teman ada beberapa yang mungkin belum tahu. Mungkin kalau Retno udah paham. Nah, SEO ini adalah ketika kalian mencari contoh ya. Xylitol nggak bikin bau mulut. Ketika kalian googling, ketika kalian bikin kontennya di YouTube, Xylitol gitu ya, itu pasti akan muncul tuh di SEO, which is Google. Nah, kalau kalian ngomongin Xylitol nggak bikin bau mulut ketika kalian di Instagram ataupun di TikTok, itu kan nggak akan ketemu. Di search Xylitol bau mulut nggak. Tapi memang trennya mereka ya itu, yang cuma sesapu aja gitu ya, kayak kata ombak laut ya udah seombak laut aja. Tapi sebenarnya maintenance-nya kalian bisa maintain-nya di lewat YouTube atau enggak kalian bisa ini another things ya, iklan by editorial artikel di website. Jadi ketika kalian nanti search SEO-nya tetap muncul. Jadi sebenarnya marketing itu luas banget. Influencer marketing itu just part of apa di digital ya, hal kecil gitu ya. Tapi sekarang lagi hits banget gitu. Karena orang ngarahnya ke influencer marketing. Tapi sebenarnya digital marketing itu luas sekali. Jadi mungkin nanti pembahasannya bisa di part 2 kalau di TikTok kali ya Kak. Oke, next ada pertanyaan lagi? Ada, mungkin satu lagi kali ya, Mas Ginza. Tadi kan Mas Ginza udah jelasin tuh klasifikasi dari influencer ya, yang baru aja nih Mas Ginza jelas, family, beauty, dan lain-lainnya. Ada nggak sih Mas Ginza influencer yang bisa lebih dari satu klasifikasi, dan apakah efektif kalau misalkan kita menggunakan combo yang klasifikasi atau mungkin satu influencer yang memiliki banyak
klasifikasinya mungkin seperti Tasya Farasya ada mungkin seperti Arif Muhammad ya kan bisa family dan juga lifestyle seperti itu Mas Ginza. Nah menurut Mas Ginza seperti apa tuh? Oke, jadi ibarat kata influencers itu tuh mereka tuh punya negaranya. Jadi kalian mau invest ke negara mana? Arif Muhammad yang kita tahu negaranya pasti dia banyak dan beragam. Kalau Tasya Farasya pasti negaranya cewek kebanyakan. Anya Geraldine negaranya kebanyakan pendudukannya laki. Nah, tinggal pilih aja tuh. Apakah pertanyaannya lebih bagus yang mungkin mereka punya klasifikasi double atau enggak, balik lagi ke brandnya. Kalau brandnya memang membutuhkan mass yang seperti Arif Muhammad, ya you have to choose Arif Muhammad. Tapi kalau misalkan kalian butuhnya ya cuma, gue butuhnya cewek kok, karena gue tahu kuenya cewek nih banyak banget. I mean, potongan target market cewek, karena produk gue beli cewek, mendingan Tasya Farasya aja. Tapi gue pengen family, tapi gue pengen cewek juga. Ya mungkin bisa ibu-ibu beauty gitu. Jadi kita pun juga berpikir strateginya tuh harus lebih luas lagi dan memecah si para followers itu, KOL itu. Nah, ketika kalian memutuskan KOL tersebut bagus atau enggak ya, kalian harus pahamin dulu ketika mereka stories tuh konten-kontennya apa sih gitu. Edukasinya seperti apa sih? Apakah followersnya juga loyal kah? Apakah followersnya juga garis keras kah? Di kita ada beberapa talent yang mungkin bisa dibilang punya garis keras. Contoh ya, kita punya KOL namanya Sania Leonardo, which is sekarang dikenal sebagai panggil aku Bambang. Dia mau ngomong apa, ngomongnya nyampah ataupun apa, pasti followersnya banyak banget. Karena para followers berasa Sania itu adalah salah satu sosok yang bisa dibilang breakthrough. Dia punya set arti beauty, bukan yang badan kurus, bukan yang muka cantik, tapi menurut dia beauty itu adalah ya just the way you are. That's why makanya garis keras fansnya Sania Leonardo tuh banyak banget. Yang nonton IG storiesnya Sania tuh bisa ratusan ribu viewers. Ketika beberapa KOL bilang, kok gue nonton cuma 3.000, Sania Leonardo IG storiesnya nonton bisa ratusan ribu viewers. Itu yang ngebuat kita ngerasa kayak, sebenarnya apa sih yang dicari sama orang-orang dan akhirnya nge-follow? Akhirnya balik-balik lagi, ujung-ujungnya adalah personality. Jadi ketika kalian mau endorse sesuatu dan ke KOL yang punya personality kuat, trust me, daya beli para followers mereka itu pasti tinggi. Dan mereka percaya bahwa ketika KOL-nya di-endorse sesuatu dan KOL-nya itu ngomong, itu berarti benar. Bukan hanya sekedar endorsean biasa. Karena yang dijual, again, personality. Dan mungkin banyak banget teman-teman di sini yang ngerasa kayak, Kak, sumpah ya, tapi gue kalau nge-endorse orang kok, dia besok bisa nge-endorse ini, besoknya lagi nge-endorse ini gitu. Itu bias nggak ya? Blur atau nggak? Nah, sekarang ada trennya. Rata-rata brand itu, mereka nge-endorse lebih banyak main ke quantity. Jadi daripada dia nge-endorse satu video TikTok, let's say, dia mendingan satu video TikTok itu dipecah menjadi 3 kali story session, contohnya. Jadi repetisinya lebih banyak dan akhirnya dibikin organik. Jadi ketika kita follow misalnya let's say QLA gitu ya, kita ngerasa bakalan sebagai kayak, oh dia mah nggak di-endorse nih, kayaknya memang beneran pakai, kayak gitu. Karena sebagai followers Gen Z dan followers millennials, kayak kita udah tahu deh, udah pinter deh, kalau ini di-endorse atau bukan. Bener nggak? Pasti teman-teman juga setuju. Jadi gimana caranya berpikir, gimana caranya ngiklan seorganik mungkin, ngiklan ataupun endorse senatural mungkin, jangan dipaksakan untuk jualan, kecuali beda ya. PD 12/12 atau nggak PD 2 Februari 2022 diskon 50%, beda cerita. Jadi kalian juga harus bedakan objektif kalian pakai influencer marketing, awareness kah atau sales kah. Kalau sales yang langsung aja 22 promo sepatu diskon 70%, harga banting harga, langsung klik ke Shopee gitu. Itu beda cerita. Jadi better kalian juga harus tahu nih, jangan ketika kalian pengen awareness tapi pengen sales. Ya agak berbeda sebenarnya. Marketing adalah bakar duit, sales mencari duit gitu. Jadi apakah marketing dan sales itu bisa dijadikan satu? Ya bisa aja, mendingan hard sell aja langsung. Tapi sales itu bakalan terjadi ketika kalian punya marketing dan awareness, flare popularity juga lumayan cukup tinggi. Jadi apa yang harus kalian lakukan adalah marketingin dulu, baru kalian bisa push sales gitu. Oke, jadi kalau misalnya tadi kombinasi, berarti lebih ke personality-nya gitu ya, Mas Ginza ya? Aku rasa kayaknya sekarang rata-rata ya. Aku tanya ke kamu deh gitu ya, mungkin aku tanya ke teman-teman juga. Kalian nge-follow KOL tersebut karena apa? Contoh Fadil Jaidi gitu. Siapa yang mau nontonin IG stories-nya orang? Ini gue nontonin IG stories-nya Fadil Jaidi, pakai mannequin, lucu. Yes. It's so much fun gitu kan. Selebihnya gue nggak follow influencer, nggak sih follow sih, karena gue memang kerjanya influencer marketing. Tapi aku follow sih Mas Fadil Jaidi sih Mas, kebetulan follow juga.
Kamu follow kan? Kenapa kamu follow Fadil Jaidi? Ngakak kan? Ngakak, entertaining. Itu entertaining, personality-nya kuat. Again, dia mau jualan apa baju olahraga pink, orang juga bakalan beli, bakalan lihat. Ini baju olahraga apa sih anjing gitu ya. Kayak, wah, 20 juta per satu story session. Wah, lumayan ya. Fadil Jaidi harga red card-nya. Cuman maksudnya worth it juga sih untuk Fadil Jaidi juga setahu aku memang engagement dia tinggi banget sih Mas ya. Nah, jadi buat teman-teman kayak berapa sih harga Fadil Jaidi satu story session? 20 juta. Wow. Oke. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain atau aku harus lanjut dulu? Next dulu mungkin ya Mas Ginza ya. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah ini dia ya, how to choose the right influencers. Ini contoh ya, kita punya brand contohnya Fiesta gitu ya. Ini adalah one of the our brand yang kita masih kerjakan sampai ini sekarang. Nah ketika ada brand, misalnya kalian datang ke kita as agency, kita bilang brand kalian apa, promonya apa, terus kita breakdown dan kita research dulu nih. Akhirnya mereka punya kekuatan nih, strength si Fiesta. Oh, easy to find karena mereka udah cukup terkenal dan udah cukup lama. Dan yang kedua adalah different range of product with different segmentation-nya juga lumayan cukup banyak. Packaging-nya is iconic karena warna merah hati dan pasti kalau di kulkas ataupun di di swalayan pasti langsung kelihatan, dan pioneer of chicken nugget, betul? Nah, weakness-nya apa sih buat Fiesta? Ternyata price-nya tuh lebih agak mahal sebenarnya ketimbang mungkin Kienzler. Lack of marketing campaign, Kienzler di mana-mana tapi kok Fiesta nggak ada suaranya ya? Apa terlalu nyaman dengan kondisi saat ini yang mungkin udah menjadi produk lama? Marketing strateginya juga nggak kurang milenial gitu, dan doesn't have the TikTok account. Jadi banyak banget hal yang kita cari ketika kita membuat strategi untuk sebuah brand. Oke, lanjut kita ke next page. Nah, akhirnya kita bikin objektifnya untuk brand tersebut. Sambil klien pun juga bisa bilang, Gin, gue pengen objektif Fiesta adalah pertama introducing Fiesta Spicy Series contohnya. Terus call to action-nya, atau yang biasa kita sebut adalah CTA audience-nya itu untuk mencoba dan membuat their own Spicy Series Fiesta. Dan yang ketiga adalah spread awareness Spicy Series Fiesta lewat KOL posting, sampai membuat curiousness untuk potensial customer. Jadi buat yang belum coba, mereka penasaran gitu ya untuk produk ini. Lanjut. Nah, akhirnya kita bikin ataupun come up with the idea. Idenya itu apa sih? Nah, akhirnya kita bikin hashtag nih, pedesnya mantap gitu ya. Jadi karena dia memang spicy, akhirnya kita bikin kontennya adalah pedesnya mantap. Value-nya apa untuk produk tersebut? Value-nya adalah, oke, kita sama-sama breakdown ya. Jadi produk dari Fiesta ini mudah banget untuk disajikan maupun dikreasikan, dan untuk berbagai macam menu. Terus dengan campaign idea dan bahasa yang kekinian juga. Dan kita berharap juga dapat memudahkan target audience untuk mengingat Fiesta. Akhirnya kita bikin juga hashtag ada served by Fiesta, it's my Fiesta, Fiesta Istimewa, Fiesta Favoritku, Fiesta Spicy Series, dan segala macamnya. To be honest, ini permintaan klien, hashtagnya banyak, jadi kita ikutin aja sebagai agency. Tapi the idea, the main hashtag adalah pedesnya mantap. Subtagline-nya adalah Fiesta, jadi biar ke tracking gitu ya, research. Tapi ya nggak ada salahnya juga dengan hashtag yang banyak. Nggak ada dosanya juga, istilahnya ya pakai aja gitu ya, at least buat nge-tracking ya. Nah, akhirnya kita bikin yang namanya how to create activation with influencers. Bukan hanya sekedar nge-posting, tapi ketika kita pakai influencers, kita harus bikin journey-nya. Journey-nya adalah seperti ini. Wave pertama, ombak pertama kita bisa bilang. Gunain KOL makro ataupun mega untuk nge-posting nyobain review Fiesta. Contoh, kita pakai KOL misalkan Emil atau nggak pakai contoh Sandy Leonardo lah ya. Dia nyobain review Fiesta terus enak nih. Akhirnya di wave kedua disambut sama mikro postingan dari KOL mikro TikTok dan Instagram. KOL mikro ini ke supermarket untuk beli. Kemarin gue ngeliat Emil sama Sania nih makan Fiesta. Ikutan juga mau buat kreasinya gitu. Masuk kita ke wave 3. Kita udah bikin hype-nya, berminggu-minggu menggunakan mega makro posting sama KOL mikro posting. Akhirnya kita sertakan nano postingan, which is 100 KOL nano contoh. Kita bikin temanya adalah a day in my life atau I only eat Fiesta spicy chicken untuk 24 jam. Contoh, pagi sarapan pakai Fiesta chicken nugget. Siang makan siang dibawain bekal chicken Fiesta. Malam pun bikin lagi chicken Fiesta. Jadi dikreasiin. Jadi 1 kali 24 jam bersama Fiesta.
Dan terakhir kita bikin journey-nya juga, kita bikin salah satu konten viral, terus di-repost sama buzzer yang relate sesuai dengan target market. Again, semua harus relate dengan target market. Nah, target market audiensnya Fiesta adalah keluarga, anak muda, ngekos, kerja, kuliah, dan ibu rumah tangga, dan ya semua family. Jadi massive. Ketika journey ini udah dibuat, nih katanya mantap, sebegitu panjang journey brandingnya. Betul, kerjaan agency. Jadi kalau kalian tiba-tiba ngeliat ada viral campaign, kita tuh ngebuat dari beberapa bulan kita bikinin strateginya biar senatural mungkin. Walaupun banyak juga netizen bilang, S3 marketing nih, tahu gitu. Ya tapi tetap aja memang itu S3 marketing. Tapi kita berpikir gimana caranya biar bisa secara subconscious atau di alam bawah sadar, mereka sadar bahwa ini bukan iklan seperti itu, ya. Nah, ini contoh ya, beberapa keyword yang kita pakai untuk beberapa campaign contohnya ya. Ada Sania Amelia dengan followers 2,9, ada Emil 6,6, Fadil Jaidi, Gilang, panggil aku Bambang, kuliner sama Cici. Jadi kita cari yang anak milenial doyan makan, doyan nyemil, akhirnya kita pakai. Kategorinya apa? Komedi, lifestyle, food, dan lain sebagainya. Ya, Mega kan? Lanjut, kita ke mikro nih. Ini masih Mega ya, sorry. Masih Mega, food. Karena food juga harus menjadi salah satu priority, akhirnya kita pakai food. Ada Ceki Kido, ada Venita Kalista, ada Gina Angelia, ada Aurenixi yang followersnya tinggi-tinggi, yang IR-nya juga tinggi-tinggi. Nanti kita bahas IR. IR tuh ada 11,41, 12,9, 9,48, dan seterusnya. Nah, lanjut ya. Mungkin ini sambil aku jawab ya. Hafiz bilang, apa pengaruh influencers, gaya hidup, citra merek, dan etnosentrisme terhadap keputusan pembelian produk? Jadi sebenarnya influencers itu kan dia punya fanbase ataupun community yang cinta banget sama mereka. Contohnya ketika kita punya pacar dan pacar kita ngomong, ini enak banget loh Fiesta Nugget. Masa sih? Beneran, sumpah enak banget. Cobain deh. Enggak, ntar aja, takut gendut. Hari pertama. Hari kedua, enak banget. Lo nggak bosan? Enggak, ini enak banget, sumpah. Praktis lagi. Lo, masa sih enak? Iya, ntar gue makan. Belum coba nih. Hari ketiga, lu Fiesta Nugget lagi. Enak, murah lagi. Ayo deh, gue coba. Influencer seperti itu. Quantity, repetisi, akhirnya mereka mencoba. Makanya ada awareness, interest, desire, dan akhirnya action, mereka beli. Dan persona yang dilakukan sama KOL tersebut adalah membuat persona brand tersebut. Yang terpenting adalah kalian bisa dapat namanya share of voice. Followers-nya mereka masuk ke followers-nya kalian. Itu namanya share of voice. Apa yang mereka bilang, mau nggak mau, repetisi, terus-terusan akhirnya mereka ngedoktrin kita, oh ternyata Fiesta Nugget itu enak. Dan yang terpenting adalah nggak ada orang yang bilang orang baik itu baik. Jadi gini, nggak ada orang yang bilang dirinya sendiri itu udah baik, kecuali ada orang lain yang bilang baik. Itulah ada konsepnya influencers. Ketika kita punya produk, jangan sampai orang bilang, jangan sampai kita yang bilang produk kita bagus. Ya harus orang lain yang ngomong. Jadi harus ada orang ketiga, orang keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bilang produk kita bagus biar orang tuh percaya. Jadi itu adalah fungsi influencer ataupun pengaruh dari influencers. Beda cerita sama media yang cuma one way. Contoh TV, radio, segala macam. Dia bilang, beli Fiesta Nugget segala macam enak. Ya jelas aja orang itu iklan buatan brandnya tersebut. Ngerti nggak poinnya? Jadi ketika kita menggunakan influencers, kita punya input ataupun opini ataupun testimoni dari orang, dan itu yang kita butuhkan. Gitu. Ada KOL yang honest review, ada KOL yang peres, apapun dibilang enak, makanya kita juga harus memilih KOL yang punya status ataupun punya predikat honest review di mata para followersnya. Gitu ya. Lanjut kita setelah Mega, sambil nanya-nanya sambil gue lanjut ya. Oke. Ini juga ada TikTok video. Ini Nano ya. Nano nih banyak banget followersnya, ada 25.000, 21.000 dan segala macam. Olivia, ada Alsarin. Nah, kadang-kadang nih kita hampir setiap bulan tuh pakai 500 KOL, 1000 KOL untuk brand apapun. Kita tuh sampai kadang-kadang kayak, wah mata juling juga ngeliatin mereka posting. Jadi sekarang tuh udah kayak, ya bisa dibilang pilihnya tuh influencers yang penting nggak terlalu jualan banget, tapi mereka secara soft selling. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh salah satu viral konten. Kalian tahu nggak nih konten ini nih? Mungkin gue puterin.
Tahu banget tuh, Mas. Hah? Tahu banget tuh, tahu banget. Ini Pernah Bear viral Brand pada ya. masanya. Ini Bear Brand ya. Jadi Bear Brand itu dia bikin viral konten dan akhirnya di-repost sama beberapa buzzer. Nah, buzzer itu tuh kayak Lambe Tura, Jakarta Keras, Resep Indonesia. Jadi ini adalah natural banget dan organik banget. Jadi sebenarnya kandungannya Bear Brand sama-sama aja sama kandungan susu pada umumnya. Tapi dibikin kayak seakan-akan mau kehabisan gitu. Jadi ini bisa dibilang kontennya lumayan bagus. Jadi ini cukup it works dan akhirnya dikencengin lagi, dibuzzerin lagi dan lain sebagainya gitu ya. Dulu kita juga pernah pegang salah satu viral terpengaruh juga ya kan, terpengaruh kan. Dulu ada juga nih heboh di TikTok. Kalian tahu minuman Fruity Blackcurrant nggak? Jadi kalau dulu di TikTok itu mungkin setahun yang lalu ya, Fruity Blackcurrant itu ada salah satu TikTokers bilang kalau minum Fruity Blackcurrant pasti kalau mau beli pasti diliatin banyak orang, diliatin kasirnya Alfamart. Atau enggak ketika mau beli Fruity Blackcurrant itu pasti mbak-mbaknya pada kesel ngeliatin kita. Ada yang pernah tahu nggak berita ini? Karena ternyata Fruity Blackcurrant itu dipercaya karena kalau buat orang-orang sebelum ciuman, anak-anak SMA ataupun anak-anak kuliah, pakai Blackcurrant dulu. Jadi biar ketika ciuman tuh rasanya enak. Tiba-tiba suatu siang telepon berdering dari salah satu brand yang kita pegang, yaitu Fruity, dia bilang, gila, gue heboh nih. Bos gue marah-marah karena sentimentalnya negatif, kata Fruity Blackcurrant buat ciuman. Ya, terus kenapa? Kita dari agensi, bagus dong, gitu. Ya nggak mau lah, nanti disangkain brand kita lalalala, gitu lah. Terus kita dari agensi coba bilang gini, udah tenang, kita gosok aja lebih kencang. Gosok gimana? Kita pakai seluruh influencers TikTok, suruh ngeposting lagi, tapi kita tweak informasinya. Jadi ketika pakai influencers yang kita bayar, kita bilang, oh bener kok pakai Fruity Blackcurrant, tapi kita nggak dilihatin. Kenapa? Karena memang sebenarnya kalau kita lagi pakai Fruity Blackcurrant, terus kita pakai masker selama pandemik, nah bau kita tuh nafasnya jadi seger. Karena kayak, ingat nggak permen Kiss? Kalau misalkan kita makan permen Kiss, nafas kita jadi harum. Nah, akhirnya kita tweak informasi kayak gitu. Tapi tetap aja, sentimental yang untuk ciuman itu semakin tinggi. Karena kita bantu dari situ. Akhirnya viral, di mana-mana orang jadi tahu, oh Fruity Blackcurrant untuk ciuman gitu. Jadi sebelum ciuman pakai Fruity Blackcurrant biar nafasnya segar. Tapi kita dari brand juga berupaya membalancekan berita itu. Tapi ya udah, penjualannya memang dahsyat yang Fruity Blackcurrant. Jangan sampai coba di rumah ya kalian. Gitu ya. Wah, Fruity Blackcurrant pada nyari nih, gara-gara influence ya, gara-gara gue ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu video viral yang tadi kita bilang adalah Bear Brand. Semua orang akhirnya ketika pandemik beli Bear Brand. Jadi ini adalah salah satu strategi marketing ketika pakai influencers, terus ditambah lagi pakai buzzer. Seperti itu. Gila, saya baru tahu ternyata itu bisa disetting. Iya, hidup kita aja disetting. Semua tuh disetting, Mas. Aduh, udah zaman digital semua tuh pasti disetting. Oke, akhirnya kita punya target nih. Targetnya apa sih ketika kita sosial media ataupun digital? Kita bisa set KPI. Dari hashtag pedasnya mantep, kita bisa cari misalkan klien, gini gue pengen nge-reach by hashtag 1 juta hashtag. Oke, impression videonya sampai 1,5 juta gini nonton. Salesnya indirect 20% gini, at least naik. Oke, akhirnya kita lihatlah dari situ ya. Dan akhirnya kita berpikir bahwa wah, ketika kita punya target ini, wah kita berarti harus pakai influencer yang benar-benar bisa impact viral. Jadi pemilihan itu by agency biasanya dipilih banget. Seperti itu ya. Lanjut. Viralnya apa? Bonusnya apa? Bonusnya adalah viral. Jadi jangan bilang ke agency ataupun ke vendor bilang, gue pengen viral dong, gimana caranya? Viral itu is not easy. Jadi benar-benar kayak beruntung aja kalau viral. Kalau nggak viral ya udah keluarin gede banget, tapi kok nggak viral lagi gitu ya. Mungkin karena kreatifnya mungkin kurang mendukung, atau mungkin kurang cocok, atau mungkin brandnya ternyata nggak bagus, biasa aja gitu. Jadi viralnya cuma ya gitu doang lah. Terus turun lagi gitu. Jadi yang paling terpenting adalah konten juga harus bagus juga. Jadi biar konten kalian tuh juga bisa, oh ternyata memang makanannya enak ya. Misalkan kayak, aduh aku lupa lagi tuh cake apa ya, cake nudge lah, apa sih namanya? Coba ada yang tahu nggak? Bittersweet. Nah, timnya Bittersweet menurut aku pintar banget. They are genius.
Ada apa, berita apa, langsung dibikinin kontennya. Dibikinnya berhubungan dengan konten apa, riding the wave. Ada yang siapa tuh yang foto selfie itu yang di apa namanya dibeli foto-fotonya akhirnya dibikin videonya. Jadi kayak ya gitu. Semuanya marketing, orang jadi wah gue jadi pengen makan dong Bittersweet by Najla gitu ya. Itu bagus tim namanya internal, dia nggak pakai agency itu ya. Lanjut. Jadi ingat, viral just a bonus. Nah, kalian tahu nggak nih? Ini lumayan cukup viral ya. Mencapai 22 juta viewers. Kita coba play. Apa? Oh, skip. Ya udah sambil capek gue. Doyan lo sama gue. Marah-marah masih ditungguin tau nggak? Emang gue doang ya? Kalau capek pokoknya pengen marah-marah. Gue capek dah. Rambut kamu kali yang capek. Rambut capek. Iya, rambut kamu perlu di-charge tuh. Baru dari Pantene. Emangnya lu pikir gue belum sampoan? Tiap pagi sampoan, emang masih aja begini gue. Shampooan aja nggak cukup. Terus gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Habis shampooan, charge penuh rambutmu dengan Profi Blends dan Biotin dari Miracle Hair Suplemen baru. Suplemen rambut yang menutrisi hingga 2 kali. Rambut ke-charge. Aku ke-charge. Aduh, maaf. Waduh, gak apa-apa. Masa rambut ke-charge gini marah-marah? Cuma sampoan doang. Jangan ngadi-ngadi deh. Charge pakai Miracle Hair Suplemen baru. Coba. Keanu nih menurut kita adalah salah satu influencer dengan karakter terkuat sampai dipakai Pantene. It's so breakthrough di dunia campaign, di dunia advertisement. Ini luar biasa sih. Jadi kayak, wah, ketika ada iklan ini kita, wah gila hebat sih Pantene ngambil apa ya, ngambil resiko untuk nge-hire Keanu dan compare dengan Anggun, siapa you name it lah. BA-nya Pantene, mau di Ayunda yang terakhir. Tapi kalian tahu nggak, ketika sebelum ngejalanin campaign ini, perjalanannya itu di mana? Perjalanannya dari sini. Apa? Oh, skip. Ini dia. Jadi di bulan November, sebelum TVC itu berjalan, dimulai minta saran ke netizen untuk rawat rambut gondrong ya. Kita puter ya. Ini ada di IG Stories-nya dia. Main apa tenis? Lu ngomong dong. Badminton lihat rambutnya. Rambut capek tuh. Kasian banget sih rambutnya. Ini kalau gue nggak tahu orang nih kayak butut kuda tau nggak lu? Hashtag rambut capek nggak sih? Capek banget kan ngeliatnya capek. Sekarang gue baru dengar bahasa baru namanya GTGC. Gue tahu gue cantik. Sama GTGG gue tahu gue ganteng. Sama PGC. Padahal nggak cantik. Sama GC dong nggak cantik. Oke? S apa? STGC. Semua orang tahu gue cantik itu gue STGC. Gimana? Nih, sampai bos gue tahu bang. Apa tuh? Kalau misalkan rambut capek lagi rame di IG. Capek banget, say. Capek kan? Capek, say. Nih, yang DM gue ini kayaknya S3 marketing deh. Apa sampo mau endorse gue? Anggun, gue bukan Anggun, saya Anggora. Tapi kali gue kalau jadi duta sampo lucu ya. Ngimpi-ngimpi aja, bercanda-canda aja, ini udah pura-pura. Tinggal terima aja lo, biar aja gue mau jadi duta sampo kayak duta kucing kayak. Duta kucing. Pakai suara gue gengsi deh. Takut bangun yang ngeliat gitu. Tapi kan di luar negeri nggak bakal ngeliat ya. Lagi juga ini mah agak main perselebgraman kan ya. Nggak usah. Taruh sini. Pede aja nih. Pede nih, maju nih. Neng. Suaranya sedih banget gue. Nggak ada suaranya TV gue. Nih gue unmute. Aku jadi duta shampoo lain. Aku shampoo lain, shampoo lain. Gue nggak baca. Tulisannya. Koleksi parodi
Iklan Pantene, DJ, kuntilanak. Tampangin gue nih. Hah? Sampai mana lo? Ayo kita setelah buat kuntilanak. Pernah coba sampo lain? Jadi duta sampo lain? Hah? Udah nggak ada main duta-dutaan deh kita seperti malam ini udah malam tidur nggak ada main duta-dutaan. Ini terakhir deh karena gue baik yang asli deh. Kita tag kali ya duta beneran nih. Aku jadi duta sampo lain? Hah? Dulu pernah coba sampo lain dan ketopnya kayaknya juga sempat hilang, tapi cuma sebentar balik lagi dan rambutku rontok lagi. Aku sama Pantene aja. Pantene dengan provitamin formula dan CBD melawan ketombe dan memberi perlindungan tak terkalahkan dari kerontokan. Jadi rambutku nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Rahasia aku Pantene. Ya, Rambut capek lu, kayak lu. Tuh dia ngomongnya secara subconscious, rambut capek, terus kontennya juga menarik ya, luar biasa ya timnya ya. Nah, terus lanjut nih. Nah, akhirnya dia posting nih setelah kejadian itu, dia ceritanya dapat DM dari Pantene. Hi Keanu, we are impressed by your hair journey and transformation. Kami sudah notice perjalanan rambut capek kamu sampai sekarang. Glad to know kalau Miracle's Hair Supplement jadi one of your best solution. Dan yes, we have some exciting idea that we wanted to explore with you. Please keep in touch ya Keanu. Akhirnya dia posting di IG feed-nya dia. Dan akhirnya banyak yang ngomong, si Keanu bilang harus jawab apa. Padahal it's like a setting things yang memang udah disetting dari awal gitu ya. Sampai semua KOL tuh nggak tahu. Ada Fadil Jaidi, ada Rosa, ada pokoknya semua teman-teman verified semua bilang hajar sikat gitu ya. Jadi ini berjalan secara natural gitu ya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya impact-nya adalah engagement yang dihasilkan dia bisa sampai di angka ini, 231.362 social media interaction. Jadi luar biasa banyak. Social media like sampai 228.400, number of video 75 nge-share dan segala macamnya. Ini luar biasa ya. Malahan dia mengalahkan viralnya Maudy Ayunda. Bener ya? Yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini ya cukup viral ya gitu. Dan impact-nya adalah ketertarikan audiens sama influencers berujung pada pembelian. Jadi suksesnya influencers untuk mempromosikan produk juga harus dibantu sama brand. Jadi influencers juga harus dibantu tuh sama si brand, strateginya, terus detailnya seperti apa, skenario-nya, semua harus berjalan. Ini biasanya brand ini melakukan tuh bener-bener research dan lain sebagainya. Gitu, jadinya akhirnya sampai ada caption. Tapi emang bagus banget, kayak habis catokan rambut jadi rapi banget. Ada juga produknya emang bagus kok, apalagi kayak yang iklanin, makin-makin aja. Love, congrats Keanu. Gitu. Ada sampai ngomong juga kayak, tolong emang Pantene bagus banget ya juara, rambut aku yang awalnya kayak sapu ijuk sekarang lembut banget, astaga gitu. So ini adalah konten journey dari sebuah brand besar juga yang menjadi salah satu konten yang menarik juga untuk dinikmati, seperti itu ya. Nah, kita cek yuk beberapa harga dari beberapa influencers ya, yang mungkin kalian juga kalian nextnya mau endorse mereka. Ini kita cuma dari 2 KOL aja dan kebetulan KOL-nya adalah under SC, under my company. Yang pertama adalah Ivan Gunawan. Ivan Gunawan itu untuk rate-nya adalah dengan IR-nya 1% dari total 27,7 juta, sekarang mungkin udah lebih tambah lagi. Untuk Instagram-nya, IG feed fotonya adalah dinilai 50 juta. Untuk IG Stories di angka 35 juta, IG feed video di angka 75 juta, TikTok di angka 45 juta, dan live Instagram di angka 75 juta. Dan ini tergantung, harganya bisa up ataupun and down. Jadi tergantung brandnya tersebut. Jadi ini adalah patokan public rate-nya. Selanjutnya, ini adalah Sania Leonardo, yang biasa kita kenal sebagai panggil aku Bambang. Ketika kalian mau beriklan dengan Sania Leonardo, ini ada harga IG feed fotonya, seharga 12 juta. Untuk IG video Reels-nya, video atau Reels sama juga harga 20 juta. Satu stories harganya 7 juta, plus mention tambah 3 juta. Story session 15 juta, IG live
60 menit harganya 30 juta, TikTok video post harganya 20 juta, dan live harganya 35 juta. Jadi kalau ditanya, KOL tersebut duitnya dari mana, ya dari endorsement. Tapi perjalanan mereka sampai akhirnya mereka punya followers yang tinggi, itu lumayan cukup panjang seperti itu ya. Jadi no wonder ditanya ini mahal atau enggak? Belum tentu. Karena perbandingannya ketika kalian posting dengan harga 20 juta, misalnya TikTok, tapi yang nonton misalkan sampai 3 juta karena FYP. Jadi 20 juta dibagi 3 juta, ya mungkin cuma Rp6 per pasang mata. Jadi harga tersebut bisa dibilang murah. Seperti itu. Ya benar. IR-nya Sania tinggi banget, setinggi itu Sania. So kita bahas tentang IR ya. So ini buat teman yang ngomongin tentang IR, this is the IR. Jadi IR itu adalah engagement rate, jumlah like plus jumlah komen dibagi jumlah total followers dikali 100. Jadi ketika kalian punya followers misalkan let's say 1000, yang like juga ada 800, jumlah komennya juga 300, wah itu IR bagus banget. Nah kalau TikTok dapat dihitung, kalau Instagram kalian bisa search di website namanya Social Blade. Kalau kalian pengen cari, wah kira-kira influencer mana yang bagus? Atau mungkin TikTok bisa pakai Hype Terrace, ataupun Hype Auditor, ataupun Inbit. Dan semakin besar IR, maka performance KOL tersebut semakin bagus dan tepat untuk pemilihan KOL dalam brand. Ya. Nah ini tips dari kita sebagai agency, Selective Communication, ataupun dari Community Plus. Tips brand untuk menggunakan influencer marketing, yaitu waktu penggunaan. Waktu penggunaannya apakah ketika lagi launching, ataukah ketika kalian lagi maintain brand kalian biar tetap eksis. Yang kedua adalah prepare budget. Yes, marketing budget itu penting banget. Boleh dari yang kecil-kecil nano, dari yang teman-teman dulu juga boleh. Nanti kalau udah makin pemasukannya banyak, ya masuk lagi ke mikro. Oh, makin banyak lagi pemasukannya, baru ke makro. Atau ada suntikan dana, langsung aja ke mega. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah coba cek audience KOL-nya. Jadi KOL itu udah harus dilihat nih followersnya. Ngeliatnya dari mana sih insight-nya? Minta aja ke mereka. Kayak, Kak boleh nggak minta insight-nya 1 bulan terakhir? Karena aku mau ngeliat nih targetnya kalian tuh Jakarta, cewek, cowok, insight-nya umurnya dan segala macam ya. Seperti itu. Nah yang keempat adalah cek IR KOL engagement rate yang tadi sudah aku bilang. Kalian bisa carinya di, ini tadi ya, Social Blade, Hype Terrace, Hype Auditor, ataupun Inbit. Nah yang terakhir adalah, ini yang biasa kita lakukan sebagai agency. Jadi ketika misalnya ada brand A datang ke kita selalu ngelihat kompetitor, intip brand B ngelakuin apa. Jadi kita research dulu, kita cari tahu, oh brand ini ngejalaninnya pakai ini, journey-nya ke sini, oh nih. Wah, kita harus babat nih. Kita jalanin journey-nya ke sini. Akhirnya kita buat kreatifnya, baru kita eksekusi. Seperti itu. Itu dia 5 tips yang kalian bisa implementasikan ketika kalian menggunakan influencer marketing. Tapi yang paling mudah adalah ketika kalian mau menjalani influencer marketing adalah bisa dibilang kalau ribet ya pakai agency yang memang sudah berpengalaman. Jadi kalau misalnya kalian mau collaboration sama Selective Communication ataupun community, just call to Bunga, that's my HS, nomor nanti dicatat, bisa tanya-tanya, bisa konsultasi, pengen tahu lebih lanjut dan lain sebagainya. So buat teman-teman, so it's time to Q&A. So thank you so much buat hari ini. Dan udah hampir jam 8:30 dan waktunya untuk Q&A. Mungkin boleh dipersilakan. Sebelum mungkin Mas Ginza leave dari room ini, pengen minta closing statement Mas Ginza untuk sahabat Dewa Talks yang hari ini udah excited banget datang dan hadir pada webinar malam hari ini. Silakan Mas Ginza. Ya pokoknya pesan dari aku gini, kita tuh di dunia digital marketing tuh sama-sama belajar. Gue pun juga nggak mau jadi seorang guru yang ngajarin kalian ini bener itu salah, enggak. Jadi kita cuma pengen share apa yang pernah aku alamin dan tim. Jadi apa yang kalian lakukan kadang ada yang berhasil, ada pun tidak. Dari semua yang aku share mungkin itu adalah kisah sukses yang berhasil. Tapi ada juga kisah sukses yang tidak berhasil. Jadi jangan anggap semua yang di sosial media itu menarik. Pasti ada yang tidak menarik juga. Karena biasanya kalau di sosial media semuanya diangkat adalah menarik. Tapi kehidupan nyata tidak seindah itu, sayang. Jadi it's okay kalian fail, kalian gagal dalam melakukan marketing, kalian tidak achieve the target, it's okay. Tapi selama kalian sudah mengalami up and down pengalaman yang kalian sudah jalanin dengan diri sendiri dan akhirnya kalian tahu celahnya, that's the beauty of entrepreneur. Jadi bisnis itu memang harus kayak gitu. Dan apapun yang kita share hari ini semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, we open.
di sosial media di Instagram, just follow Instagram kita di selected.com atau di sc.community for influencers marketing. We will help you. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen nanya, pengen tahu, pengen ngobrol, mungkin next kita bisa bikin part 2. So thank you so much sekali lagi buat Dewa Talk untuk kesempatannya pada hari ini. I'm so blessed bisa sharing pengalaman yang kita dapatkan selama 7 tahun ini. Aku tahu masih banyak hal yang belum aku share, tapi mudah-mudahan mungkin dari sebagian yang aku share bisa bermanfaat buat teman-teman di sini. Seperti itu. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa